atas semuanya sudah diakses sama kakak. Nah, sekarang pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tentang dakwah Islam dan peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Di sini tuh ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada menjelaskan siapa itu Wali Songo. Yang kedua ada menjelaskan dakwah Islam sebelum Wali Songo. Yang ketiga ada menjelaskan metode dakwah Wali Songo. Yang keempat ada menyebutkan tokoh Wali Songo. Dan yang terakhir ada meneladani hikmah dakwah Wali Songo. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian memahami bagaimana Islam masuk ke Indonesia, mengetahui metode dakwah Wali Songo dan meneladani sikap mereka. Nah, tapi sebelum kita masuk ke jauh materinya, kegiatan awalnya itu kakak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian, siapa di sini yang pernah mendengar nama Wali Songo? Nah, menurut kalian kenapa masyarakat zaman dahulu sangat tertarik untuk mempelajari ajaran Islam? Apakah ada yang tahu? Saya Kak. Yang bisa menjawab? Katakan. Saya Kak. Ya, jawab. Karena cara penyampaiannya itu berbeda, kayak seru itu. Gimana? Cara penyampaiannya itu, cara dakwahnya itu beda. Berbeda. Berbeda gimana? Kayak dari wayang, ya, dari dagang begitu. Oke. Ada lagi yang mau menjawab? Dilakukan secara damai melalui perdagangan, pendidikan, dan dengan alat yang baik. Dilakukan secara damai melalui perdagangan, pendidikan, dan akhlak yang baik. Ini ada pengertian dari Wali Songo. Wali Songo adalah 9 ulama yang berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Jadi mereka menyebarkan Islam dengan cara damai dan berbeda dengan budaya masyarakat sekitar. Itu ada yang pertama, menyebarkan agama Islam, mendirikan pesantren, menjadi penasihat kerajaan, dan yang terakhir membimbing masyarakat. Wali Songo tersebut itu sebelum Islam berkembang, masyarakat Jawa sudah memiliki budaya Hindu dan Buddha dan dimiliki masyarakat sekitar. Ada juga dakwah Islam sebelum Wali Songo. Jadi Islam masuk melalui perdagangan di bawah pedagang Arab, Gujarat, Persia, dan berkembang melalui dakwah. Jadi sebelum masa Wali Songo, Islam sudah masuk ke Indonesia melalui pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia. Penyebarannya dilakukan secara damai sehingga masyarakat tertarik untuk mempelajari Islam. Dakwanya dengan kata-kata yang sopan, bijaksana, dan tidak berkata kasar. Nah, yang kedua ada uswatun hasanah. Uswatun hasanah artinya memberi contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Artinya para wali tidak hanya berbicara saja, tetapi juga memberi teladan yang baik kepada masyarakat. Yang ketiga ada bil hikmah. Bil hikmah artinya berdakwah dengan
dipahami dan diterima oleh masyarakat sekitar. Misalnya melalui budaya dan kesenian. Nah, yang keempat itu ada silaturahmi. Silaturahmi artinya para wali mendekati masyarakat dengan ramah dan menjalin hubungan baik kepada masyarakat tersebut. Jadi dengan cara ini masyarakat menjadi rasa nyaman dan bisa tertarik untuk mempelajari ajaran Islam. Yang kelima ada musyawarah. Musyawarah artinya menyampaikan dakwah melalui diskusi dan menukar pendapat dengan masyarakat. Jadi dakwah dilakukan dengan komunikasi yang baik dan menjalin hubungan yang baik kepada masyarakat sekitar. Yang terakhir ada pengajian. Pengajian artinya mengajarkan ilmu agama melalui kegiatan belajar bersama di masjid maupun di pesantren. Jadi melalui pengajian masyarakat bisa belajar ajaran Islam secara bertahap. Oleh karena itu metode dakwah dari Wali Songo tersebut kita harus dilakukan dengan secara sopan, bijaksana, dan menghormati budaya masyarakat sekitar. Dan akhirnya Islam dapat berkembang dengan cepat melalui Pulau Jawa. SPGJ itu adalah konsentrasi. Nah, terus kata kuncinya itu adalah tepung. Nah, pokoknya misalnya contohnya itu ketika kita bilang tepung 1 kayak prok, terus juga tepung 2 prok, tepung 3 prok. Apakah kalian sudah paham? Tepung 1, tepung 2, tepung 3, tepung 1, tepung 2, tepung 3, tepung 1, 2. Nah, kan anak kuncinya itu tepung. Jadi kalau misalnya kapan nggak ada kuncinya itu nanti salah. Tepung 2, tepung 3, tepung 1, tepung 2, tepung 3, tepung 1, tepung 2, 3. Apa yang tadi ya? Tepung 1, tepung 2, tepung 3, tepung 1, tepung 2, tepung 3, tepung 1, 2. Yang terkenal dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Yang pertama ada Sunan Giritik, yang kedua ada Sunan Ampel, yang ketiga ada Sunan Bonang, yang keempat Sunan Kudus, yang kelima Sunan Kalijaga, yang keenam Sunan Muria, dan yang terakhir Sunan Gunung Jati. Orang di siapa aja tokoh dari Wali Songo tersebut. Kita pilih secara itu. Rafa. Siapa tokoh-tokoh dari Wali Songo tersebut yang tadi sudah kata Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kalijaga. Apa ya? Bingung kan dia. Sunan Gresik. Ya, oke, betul. Di sini kita akan menjelaskan tokoh
dari Wali Songo tersebut. Yang pertama itu ada Sunan Gresik. Jadi Sunan Gresik menyebarkan ajaran Islam melalui pendidikan, perdagangan, dan membantu kehidupan masyarakat sekitar. Yang kedua ada Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel itu mengajarkan ajaran Mo5. Ada yang tahu Mo5 itu apa? Mo5 apa? Saya Katakan. tapi saya nggak semuanya. Mau mencuri, mau mabok. Nah, Mo5 itu adalah 5 larangan dari Sunan Ampel. Yang pertama itu ada mau main. Mau main artinya itu tidak pergi. Mau ngombe artinya tidak mabuk, dan mau maling tidak mencuri, dan mau mandat tidak memakai narkoba, dan yang terakhir adalah mau adon tidak berzina kepada yang bukan muhrim dan bawahnya. Sunan Bonang berdakwah dengan seni musik dan gamelan agar ajaran Islam bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Yang keempat ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menggunakan wayang dan budaya Jawa sebagai media apa ini? Media dakwah, sehingga masyarakat tertarik untuk mempelajari ajaran Islam. Dan yang kelima ada Sunan Kudus. Sunan Kudus ini berdakwah dengan menghormati budaya yang ada di sekitar masyarakat dan toleransi kepercayaan masyarakat. Dan yang ke-6 itu ada Sunan Muria. Sunan Muria berdakwah kepada rakyat kecil melalui seni musik, perdagangan, dan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati menyebarkan ajaran Islam melalui nasihat, musyawarah, dan membangun hubungan yang baik pada masyarakat serta kerajaan. Dari dakwah Wali Songo kita dapat meneladani sikap Wali Songo seperti yang pertama itu ada toleransi terhadap budaya. Yang kedua ada berdakwah dengan bijaksana. Yang ketiga ada sabar dan tidak memaksa. Dan yang keempat ada menghargai perbedaan. Yang kelima ada berdakwah dengan lemah lembut. Yang terakhir ada menjaga persatuan. Jadi adik-adik, dari dakwah Wali Songo kita bisa belajar kalau kita menyampaikan kebaikan itu harus dilakukan dengan secara sopan, damai, dan adil, dan menghormati budaya yang ada di sekitar masyarakat. Dari hikmah dari dakwah Wali Songo, dan kakak akan pilih cara rekor lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan hikmah dari Wali Songo. Kita tahu Wali Songo itu audiensnya dong dilihat. Songo tuh apa ya? Tahu deh kan tuh sangat sopannya, sopan Sih tukang sopan, sabar ya, nggak maksa gitu. Jadi kita harus mengikutinya dengan melakukan penyebaran hal apapun itu, mengikutinya dengan cara Wali Songo itu, dengan sabar, toleransi. Wali Songo seperti toleransi terhadap budaya,
berdakwah dengan bijaksana, sabar dan tidak memaksa, menghargai perbedaan, berdakwah dengan lemah lembut, menjaga persatuan. Menurut saya, hikmah dari Wali Songo ini kita bisa belajar bahwa Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan budaya setempat sehingga mudah diterima oleh lingkungan setempat. Udah. Oke adik-adik, jadi kita masuk ke kesimpulan pada materi kita hari ini, yaitu jadi Islam dapat berkembang di Indonesia karena dakwah dilakukan dengan cara yang damai, bijaksana, dan penuh toleransi. Jadi Wali Songo menyebarkan ajaran Islam melalui pendidikan, budaya, dan seni musyawarah akhlak yang baik sehingga masyarakat mudah menerima ajaran Islam. Dari materi hari ini kita bisa belajar bahwa menyampaikan kebaikan itu harus dilakukan dengan secara sopan, lemah lembut, dan menghargai orang lain. Sebagai pelajar, kita juga harus meneladani sikap para Wali Songo dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin sebagian dari kalian masih ada yang belum paham terkait materi kita pada pagi hari ini. Maka dari itu silakan ditanyakan saja kepada kakak di bagian sana. Kalian belum memahami materi kita pada pagi hari ini. Semuanya sudah paham? Yakin paham nih? Beneran? Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti sesuai yang tadi kita sepakati. Yang salah ekspresinya silakan maju ke depan untuk menjelaskan kembali terkait materi kita pada pagi hari ini. Ayo. Baik adik-adik, mohon perhatiannya ke depan dan jangan ada yang bisik. Ini ada teman kamu yang akan menjelaskan kembali terkait materi kita pada pagi hari ini. Dimulai dari Songo, latar belakang dan metode dari dakwah Wali Songo. Oke. Pengertian Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah tentang pengertian Wali Songo. Wali Songo itu 9 ulama yang menyebarkan agama Islam melalui Pulau Jawa. Mereka menyebarkan Islam dengan cara damai dan menyesuaikan dengan budaya masyarakat setempat. Yang pertama itu Wali Songo menyebarkan agama Islam, yang kedua mendirikan pesantren, dan ketiga menjadi penasihat kerajaan. Dan ada juga yang keempat membimbing masyarakat. Kemudian latar belakang Wali Songo. Sebelum Islam berkembang, masyarakat Jawa sudah memiliki budaya Hindu-Buddha. Ya, Songo hadir untuk menyebarkan Islam dan menghilangkan budaya yang sudah ada. Songo yang pertama itu ada Maulida Hasanah, yang artinya memberi nasihat yang baik. Yang kedua itu ada Uswatun Hasanah, artinya memberi contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu ada Hikmah, artinya berdakwah dalam bijaksana. Dan yang keempat itu ada Silaturahmi, yang artinya para wali menghadapi masyarakat dengan ramah dan menjalin hubungan yang baik. Yang kelima itu ada musyawarah, yang artinya menyampaikan dakwah melalui diskusi berhubungan dengan masyarakat. Yang keenam ada pengajian, artinya mengambil ilmu agama melalui diatur belajar bersama. Yang pertama langsung aja penjelasannya.
ajaran agama Islam melalui pendidikan. Sampai itu melalui molimo atau bisa disebut 5 larangan. Larangan itu apanya? Nah, itu melalui menyampaikan ajaran agama Islam melalui institusi. Dan keempat ada dengan menjaga yang menyampaikan melalui wayang, melalui kursus, melalui pengajaran budaya, dan yang keenam ada sunan mulia melalui dakwah kepada terkecil, dan ketujuh ada sunan mulyati dakwah melalui musyawarah dan kerajaan. Jadi yang bisa kita pelajari tujuan dari saya itu ajaran agama Islam mendapat berkembang kita contohnya melalui perdagangan, kesehatan, dan lain-lain. Tutup. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada salah satu teman kalian yang terakhir yang akan menjelaskan kembali dari pengertian Wali Songo, peran Wali Songo, latar belakang, dan metode dakwah dari Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya ingin menjelaskan tentang Wali Songo. Ini pengertian Wali Songo. Wali Songo itu adalah 9 wali yang menyebar, 9 ulama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, tepatnya pada abad 15 sampai 16 Masehi. Kalau itu ada 4. Pertama ada menyebarkan agama Islam, mendirikan pesantren, menjadi penasihat kerajaan. Yang keempat ada membimbing masyarakat. Terbelakang, sebelum Islam berkembang, masyarakat Jawa sudah memiliki budaya yaitu ada budaya Hindu dan Buddha. Wali Songo hadir untuk menyebarkan Islam tanpa menghilangkan budaya yang sudah ada. Dan dalam dakwahnya itu ada metode dakwah Wali Songo. Yang pertama itu ada mau'iziyah, asna yang baik kepada masyarakat. Yang kedua ada uswatun hasanah yang artinya memberi contoh perilaku yang baik. Ada bil hikmah artinya berdakwah dengan bijaksana dan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Yang keempat ada silaturahmi artinya para wali mendekati masyarakat dengan ramah dan menjalin hubungan baik. Yang keenam ada musyawarah artinya menyampaikan dakwah melalui diskusi dan bertukar pendapat dengan masyarakat. Yang terakhir itu ada pengajaran artinya mengajarkan ilmu agama melalui kegiatan belajar bersama di masjid atau pesantren. Kalau Wali Songo langsung penjelasan. Yang pertama ada Sunan Gresik, dia di bidang pendidikan. Yang kedua ada Sunan Ampel, yaitu menciptakan uang limo yang artinya itu 5 larangan Islam. 5 larangannya itu saya lupa. Saya cuma ingat sebagian. Kenapa nggak bisa? Yang ketiga itu ada Sunan Bonang, yaitu dia itu metodenya dengan seni musik. Yang keempat ada Sunan Kalijaga, yaitu dengan wayang. Yang keenam itu ada Sunan Kudus, toleransi budaya. Yang kelima ada Sunan Muria, dakwah kepada rakyat.